bahwasanya tertanam juga, tertanam dan terdogma, punya keyakinan bahwasanya satu ikhtilaf itu adalah hal yang dihargai oleh Islam, dipersilakan oleh Islam. Terus kita harus ada keyakinan, punya stigma bahwasanya perbedaan juga hal-hal yang wajar, tidak harus bertemu, tetapi harus terfaham juga bahwasanya pada intinya bagaimana kita membangun maqasid syar'i. Yang satunya, yang ekstremis mengatakan bahwasanya untuk membangun peradaban dunia ini harus penerapan Al-Quran secara sporadis. Menerapkan Al-Quran, ya apapun bentuknya, Al-Quran harus diterapkan. Yang satunya tidak. Al-Quran harus ada sebuah penafsiran, harus ada penggabungan antara akal Al-Quran dan fenomena. Bagaimana Al-Quran itu ketika Al-Quran ini tidak sesuai, maka diinterpretasi, dipertafsirkan selagi tidak bertentangan dengan Islam yang sejati. Katakan seperti potong tangan dalam aliran yang ekstremis, yang tekstual, apapun bentuknya ya harus potong tangan ya, kalau muncul. Tapi pendapat yang kedua tidak, yang agak liberal gitu ya. Yang liberal mengatakan tidak harus dipotong tangan, tapi faktor aidiyahuma dipotong hak asasi, bukan kalau faktor aidiyahuma itu makna aidion itu tangan, maka harus dipotong tangan. Tapi pendapat yang terbuka mengatakan aidion itu bukan hanya tangan saja, hukuman kekuasaan, sehingga tidak harus dipotong tangan tapi dihukum hak asasi. Itu pendapat yang kedua. Dalam hal ini makanya harus ditanamkan dialog tadi ya. Dialog, keyakinan tetap. Jadi dialognya bagaimana dipahamkan ikhtilaf, perbedaan. Tapi dalam kondisi sekarang memang ya iya. Bagaimana tuan yang lain? Assalamualaikum. Saya rasa perbincangan ini amat menarik kerana dia meletakkan perbezaan-perbezaan pendapat di peringkat yang tinggi, di mana kita sendiri sebagai seorang Muslim sedang mengalami kita boleh katakan pergolakan dalaman sendiri. Because macam di USM kita banyak berjumpa dengan orang kumpulan Syiah, dan dalam saya punya pergaulan dengan penuntut pun rasa memang di dalam Malaysia, kerana kita tak biasa jumpa dengan orang Syiah, dan kita tak faham the rich history, intellectual history. In fact, I find as a Muslim, saya sebagai seorang Islam yang duduk di Malaysia, saya rasa bila saya bertemu dengan orang Syiah, mereka mempunyai sejarah intelektual yang selalu mereka agak akrab berbanding dengan katakan pengikut ahli sunnah wal jamaah di Malaysia. Makna saya di Malaysia, mungkin di Indonesia agak berlainan. Dan bila saya dengar perbincangan doktor, dan saya faham yang seolahnya ada kita hidup dalam satu kancah yang very demanding, kerana on the one hand the political system is so ditekan begitu hebat oleh orang-orang Islam sendiri, macam kumpulan Arab Saudi, they're not taking a leadership role which kita harap that they take in many ways, because they are richer, they are more powerful in many ways, and at the same time they are being controlled by America, dan kita semua terkawal